Menurut Anda Harus Muhammad, menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak di hadapan Anda? tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, bagaimana dia bisa tahu itu? Bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Menurut Anda Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm, menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Oke sahabat, pada saat diskusi ini memang topik di ujung jurang teman-teman. Karena Edis TV menyampaikan narasi-narasi yang sangat tajam. Tetapi ingat teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu. Apapun yang disampaikan oleh Edis TV ataupun narasi-narasi yang dibangunnya, kalian sendirilah yang mencari kebenaran itu. Apakah memang betul yang diucapkan Edis TV ini atau tidak? Saya tidak akan bisa menyimpulkan apa-apa. Karena setiap kebenaran yang saya dapatkan, saya sendiri yang mencari tahu teman-teman. Begitu juga teman-teman ya. Jadi ini ranah diskusi. Bagaimana dengan diskusi ini, dia berhadapan dengan Fajar Ahmad. Bagaimana keseruannya? Coba dengarkan ini. Ya silakan Fajar Ahmad, nyalakan kamera dulu. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak di hadapan Anda? Tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya kata abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati Bang, kok bisa Anda bilang? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya, hadis riwayat Bukhari ya, 3579 nomornya. Sungguh, dahulu kami mendengar makanan bertasbih dalam keadaan sedang makan. Jadi mereka dengar itu makanan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hop, hop. Subhanallah, subhanallah. Jangan makan. Hop. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, lagi mereka makan, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke, jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Ya betul. Betul. Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astagfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah. Datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih loh. Ada kakinya. Nih, Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Oh, tidak, Dis. Kamu kartun saya itu kamu, Dis. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini... Oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baiklah. Jadi makanya saya bilang teman-teman, ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang seperti tadi itu Bang. Bang, saya bukan mau menyesatkan Anda. Begini loh. Saya itu berbicara kepada Anda mengenai bagaimana Anda punya akal yang waras. Bagaimana Anda punya pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar Bang. Gimana saya percaya, Di? Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi mereka mungkin masih ngeyel. Gini Bang. Menurut Anda Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm. Menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam, orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena tidak ada jam waker, bukan ada jam alarm. Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum teman-teman, tapi kalau banyak-banyak
Nanti abang abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Ya. Baik, di dalam Sahih ya, Sahih nih, Sahih Bukhari ya. Abdullah bin Ya. Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Nggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Bang, Tujuan siapa? menurut Anda setan kencing nggak? Saya tanya dulu, menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaiton. Betul? Betul. Syaiton. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir, menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains, ya, bayi itu ketika dia lahir, kalau tidak nangis, maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita, maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernafas dengan plasenta. Kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu. Ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025. Ya, Kok Anda mau aja ngikutin hasilnya Muhammad? Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari pakai logika yuk. Oke. Ini ya, Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, Ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ini udah penting Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi itu nangis saja? Ini kayaknya Nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, bacakan ya. Saya bacakan. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan. Ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadits ya. Ya nih Bang ya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang. Saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya, dikatakan. Kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Nih. Para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya Bang, masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj. Apa kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Bakar bilang begitu. Umar bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad.
Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secari kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengarkan. Jadi pernah ada sebuah video. Saya pernah nonton itu video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah, menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya, langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya, emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja? Emang bambu, pisang, belah-belah? Ada itu videonya Ahmad Dhani. Dia bercerita, ada orang yang menertawakan Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng. Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan, sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam, katanya dia naik buruk. Buruk itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik buruk. Secepat kilat. Shush, begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu, mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa, kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba, angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi. Jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab, dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya, ya mungkin nggak ada hukum karena mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum, Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk, kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang, itu pasti berhadapan dengan yang namanya petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab, mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum. Main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apa kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini. Ketika dihina, apa kamu? Anda ini kok lari kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Ya. Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dosa nyata. Terus Anda berkata, oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? Betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuasai sakitnya, dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang. Oke, saya teruskan. Kemudian, orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi, bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi dari Ibnu Abbas. Supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas, hari Kamis,
Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, "Hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis?" Ia menjawab, "Hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, 'Berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya.'" Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata beliau sedang mengigau. Tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak." Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad, umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad nggak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiranmu, Dis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kamera saya. Ya. Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? Ya enggak tahu saya, Dis. Dan tidak jadi ditulis kan? Ya benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang, saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan. Ternyata tidak jadi ditulis, berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh tidak. Terus ngapain Muhammad mau nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya kau tanya saya. Ya sudahlah, baiklah ya. Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini, menurut Bible kami, tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami. Bahwa pada hari-hari akhir nanti, orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingin setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya, Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingin setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di telingamu? Gak tahu saya. Tanya sama Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi juga bertasbih, betul? Betul. Nasi memuji Allah, ya Allah, subhanallah, begitu nasi itu bertasbih. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Kalau kedengeran, Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua, Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa. Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, "Hosana, Hosana." Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? "Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik." Apa kata Tuhan Yesus? "Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak," kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja begitu. Akhirnya dia bilang, "Batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah." Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja, Dis? Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Menurut literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir, ada nggak gereja? Atau gini saja lah, ini pertanyaan yang challenging ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan Siti Khadijah. Oke. Kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Gak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Tapi, Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Ya sudah, kalau begitu sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul bersekutu. Pergi ke Syam. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Kemana dia pergi? Gak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil.
Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Fajar Ahmad. Nah, bagaimana diskusinya sudah kita dengar teman-teman. Ini apakah bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita dan kebenaran ini bisakah kita ambil? Bagaimana kita menyimpulkan ini benar atau tidak yang disampaikan oleh Edis TV? Nah, yang membuktikan itu semua teman-teman adalah diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang ingin cari tahu apa yang diucapkannya ini. Coba cross check di tempat kalian apakah sesuai atau tidak. Nah, jika sesuai menjadi pembelajaran, tetapi kalau tidak sesuai, kita saat untuk diskusi di kolom komentar teman-teman. Contoh misalnya menit sekian, detik sekian Edis TV mengatakan seperti ini, jadi kalian rala teman-teman. Nah, itulah kita fungsinya mendengarkan diskusi seperti ini. Jangan langsung ambil sisi negatifnya dan jangan langsung juga telan mentah-mentah setiap apa yang diucapkan oleh orang lain, tetapi cross check terlebih dahulu teman-teman. Begitulah isi video ini teman-teman. Berikan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Dan satu poin lagi teman-teman, kita negara Indonesia ini tetap toleransi kita jaga. Saya tetap menjaga toleransi itu kepada tetangga-tetangga saya, karena di tetangga-tetangga saya ini juga banyak yang muslim, saudara-saudara saya ataupun apa segala macam teman-teman. Itu kita harus junjung tinggi ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita. Terlebih saya teman-teman, saya Kristen. Ajaran itu mungkin toleransi saya memahaminya, tetapi saya lebih paham lagi mengenai dengan kasih. Itu mungkin lebih tinggi lagi. Jadi bahkan musuhmu pun kasih. Itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya saya bisa menyampaikan seperti itu karena Tuhan Yesus yang menyampaikan lewat Alkitab, firman-Nya yang tertulis. Firman itu hidup di dalam kehidupan saya dan begitu juga di dalam kehidupan teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke teman-teman, jangan lupa juga nyalakan loncengnya di channel ini, like video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan itu semua. Salam kasih dari terang dunia.